Dunia dikejutkan oleh pengumuman darurat militer untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun di Korea Selatan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Hal tersebut memicu kegemparan politik di dalam negeri ginseng tersebut. Kekacauan ini bermula ketika Presiden Korea Selatan mendeklarasikan darurat militer pada tengah malam. Ia menuduh oposisi sebagai kekuatan anti negara dan pro-Korea Utara, dan menyebut partai oposisi menciptakan krisis yang mengancam tatanan konstitusional. Kurang lebih, Presiden Yoon Suk Yeol menuduh partai oposisi mempunyai kecenderungan paham komunis yang akan memakzulkan dirinya dan menghancurkan demokrasi liberal yang dianut Korea Selatan. Sebelumnya, Partai Kekuatan Rakyat, yaitu partainya Presiden Yoon Suk Yeol, bersitegang dengan oposisi utama Partai Demokrat, yaitu partai yang ia tuduh pro-Korea Utara. Sebenarnya masalahnya adalah soal rancangan undang-undang anggaran untuk tahun depan. Partai oposisi menyetujui rencana pengurangan anggaran secara signifikan melalui komite parlemen. Pihak oposisi telah memangkas sekitar 4,1 triliun won dari anggaran 677 triliun won yang diajukan Presiden Yoon untuk tahun depan. Itu yang membuat Presiden Yoon kesal bahwa semua anggaran utama yang penting untuk fungsi inti negara sedang dipotong. Presiden menuduh anggota parlemen oposisi memangkas semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik. Yoon lalu menjuluki oposisi yang memegang mayoritas di parlemen beranggotakan 300 orang sebagai kekuatan anti negara yang berniat menggulingkan rezimnya. Sedangkan dari partai oposisi menduga Yoon Suk Yeol terlibat dalam beberapa skandal korupsi tahun ini, termasuk satu yang melibatkan ibu negara Kim Keon Hee yang menerima tas Dior, serta satu lagi terkait manipulasi saham. Bulan lalu Presiden Yoon meminta maaf di televisi nasional dengan mengatakan dia akan membentuk sebuah kantor untuk mengawasi tugas-tugas ibu negara. Namun dia menolak untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut yang telah didesak oleh partai oposisi. Partai oposisi juga mengajukan pemakzulan terhadap sejumlah anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi, termasuk Kepala Badan Audit Pemerintah karena gagal menyelidiki ibu negara. Pengumuman darurat militer ini membuat militer mengambil alih sementara, dengan pasukan berpakaian lengkap dan polisi dilaporkan ditempatkan di gedung Majelis Nasional, sementara helikopter terlihat mendarat di atas gedung tersebut. Media lokal melaporkan adanya pasukan yang mengenakan masker dan membawa senjata memasuki gedung parlemen. Sementara staf-staf di sana mencoba menghalangi mereka dengan alat pemadam api sekitar pukul 23.00 waktu setempat. Militer mengeluarkan dekret yang melarang protes dan aktivitas politik serta mengendalikan media. Namun para politikus Korea Selatan segera menyebutkan bahwa deklarasi Yoon Suk Yeol ilegal dan tidak konstitusional. Pemimpin Partai Yoon Suk Yeol, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, menyebutkan bahwa langkah Yoon Suk Yeol adalah langkah yang salah. Sementara itu, pemimpin partai oposisi terbesar, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, menyerukan anggotanya untuk berkumpul di parlemen dan menggagalkan deklarasi darurat militer. Dia meminta warga datang dan berdemonstrasi. Lalu, setelah pukul 1.00 pada Rabu, Parlemen Korea Selatan dengan 190 dari 300 anggota yang hadir membatalkan keputusan Yoon Suk Yeol. Deklarasi darurat militer pun dinyatakan tidak sah. Jadi, darurat militer yang sempat diberlakukan Korea Selatan bukan seperti yang dipikirkan banyak orang, yaitu untuk berperang dengan Korea Utara, namun lebih karena politik dalam negeri. Terima kasih yang sudah menonton, like jika kamu suka video ini, dan koreksi saya di komentar jika ada yang salah. Bye-bye.